Ya. Ketika ada terjadi korupsi di situ, 2-3 bulan sudah hancur lagi. Akhirnya tahun depan dibangun lagi. Akhirnya mengurus anggaran. Ya. Seperti itu. Harapan dari Kang Ipis sendiri sebagai warga Gudang dan juga ketua dari tim PKN Kabupaten Cianjur dengan jadi berubah statusnya kepala desa Gudang ini menjadi tersangka, itu pandangan dari ketua gimana? Nah, kalau pandangan saya, ini kan masih tersangka ya, masih tersangka, belum bisa ditetapkan terbukti atau tidak, karena masih mungkin proses lagi selanjutnya di pengadilan tipikor nanti. Nah, kita tinggal mengawal saja, kita lihat nanti seperti apa di pengadilan tersebut. Kan intinya kami sebagai perwakilan masyarakat dalam hal ini PKN mempunyai harapan yang besar bahwa khususnya para pejabat pemerintah ini, khusus para kepala desa ini, tolong hati-hati. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kepala desa, pejabat yang lainnya yang bekerja di pemerintahan, hati-hati untuk mengolah anggaran negara, karena keuangan negara itu adalah keuangan rakyat. Jangan menganggap bahwa pemerintah itu menganggap masyarakat itu bodoh. Masyarakat itu tidak semua bodoh. Mungkin beberapa orang akan melakukan kegiatan atau akan memperhatikan, akan punya kepedulian, sehingga ketika masyarakat itu terlukai akan sewaktu-waktu akan berontak ketika sudah tersakiti. Makanya saya memberikan saran kepada himbauan kepada teman-teman media, teman-teman para kepala desa, tolong membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diaspirasikan masyarakat untuk pengelolaan desa, jangan asal-asalan lah, laksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja sih harapan. Dan juga Kang Ami, masih banyak ya warga-warga yang tidak mengerti, yang dibilang dengan tim PKN itu pembodohan terhadap masyarakat selama ini ya. Itu untuk mengedukasi masyarakatnya seperti apa, Pak? Nah, memang salah satu tujuan PKN itu, salah satu tujuan utamanya edukasi masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar hukum dan tahu hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Seperti tertulis di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Itu salah satu bentuk kita sebagai masyarakat, yang namanya aturan dibuat itu harus dilaksanakan. Nah, kita sebagai masyarakat mengacu kepada undang-undang itu, melaksanakan aturan undang-undang itu. Itu ya, supaya masyarakat bisa menggunakan haknya untuk melakukan salah satu bukti pembelaan negara dalam pemberantasan korupsi. Karena menurut PKN sebagai perwakilan masyarakat ini, korupsi itu kejahatan yang luar biasa, yang berakibat dampak buruk kepada semua sektor. Yang pertama, sektor pelayanan publik akan tidak baik, pembangunan infrastruktur akan tidak baik. Salah satu contoh ketika terjadi korupsi di situ, misalnya tadi kualitas pembangunan, anggaran segitu besar, prediksi pembangunan itu, kualitas pembangunan itu misalnya 5 tahun, misalnya kekuatan 5 tahun atau 10 tahun, ternyata karena tadi banyak yang korupsi, banyak yang merampok uang itu, sehingga kualitasnya pun jadi berkurang. Seharusnya 5 tahun kualitas jalan itu bagus, ternyata 1-2 bulan lagi sudah hancur. Akhirnya harus diperbaiki lagi. Nah, yang menjadi prihatin, anggaran negara masuk ke desa itu sangat luar biasa besar. Apalagi khususnya di desa Gudang ini kan sekitar keseluruhan hampir 2, sekian triliun. Tapi kan ada beberapa, Kang Ami, beberapa desa itu mohon maaf, saya kutip sedikit, tadi bukan 2 triliun ya, 2 miliar sekian ya. Oh, direvisi 2 miliar ya. Iya. Oke. Ini di saat ada suatu tanda kutip ya, kepala desa diminta informasi laporan
APBDes itu katanya itu dokumen negara. Gimana tuh? Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Setiap kita meminta informasi tentang penggunaan keuangan desa, kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut PKN, pandangan PKN berdasarkan undang-undang itu bahwa dokumen APBDes LPJ itu bukan rahasia negara. Itu statusnya terbuka untuk umum. Ya. Karena tidak masuk dalam pengecualian, tidak masuk dalam pengecualian, karena itu uang negara loh. Ya. Uang negara bukan uang pribadi. Betul. Makanya harus transparan di situ kan. Nah, bentuk transparan itu bukan hanya sekedar dipang-pang vendor, angka secara global ya kan. Kalau di situ kan globalnya tidak ada rincian. Kalau di dokumen APBDes itu kan beli semen berapa, ya kan tercantum di situ. Nah, salah satu tadi untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Bagaimana bisa kita melakukan pengawasan tanpa ada bahan tadi? Nah, makanya PKN sudah beberapa kali meminta dokumen itu untuk bahan informasi awal untuk melaksanakan investigasi, mengawasi betul atau tidak, sesuai atau tidak. Bisa saja kalau misalnya sekarang ada pembangunan jalan 100 meter, anggaran 100 juta misalnya di dokumen APBDes, misalnya ternyata di lapangan bisa saja jadi 80 meter. Biaya tetap 100 juta. Secara otomatis itu kualitas 20 meter hilang. Nah, itu kan bisa dipastikan. Nah, untuk itu kita minta dokumen APBDes itu karena ingin jadi bahan untuk bahan pengawasan tadi, melaksanakan peran serta masyarakat. Seperti instruksi Pak Presiden Joko Widodo kan seperti itu, awasi dana desa. Tidak mungkin Presiden harus mengawasi langsung ke lapangan, ke desa-desa, berapa ribu desa yang harus diawasi. Makanya dikeluarkanlah PP 43 itu untuk masyarakat, bahwa masyarakat berhak dan kewajiban untuk mengawasi. Nah, persoalannya bagaimana mau mengawasi kalau tidak ada dokumen itu? Kita datang ke lapangan, datang ke tempat pembangunan, bukan mengawasi, itu manor bangunan, beda, ya kan? Nah, makanya kita butuh informasi awal. Permintaan dokumen APBDes LPJ itu adalah salah satu bahan untuk melaksanakan perintah undang-undang.